Halo Sobat Kalbemet, mungkin Sobat Kalbemet pernah mengalami gejala alergi di saluran napas seperti hidung pilek atau sesak napas. Di video ini, saya akan bahas fakta dan tips tentang penyakit alergi pada saluran napas yang harus kamu tahu. Kita akan bahas cara untuk mencegah dan mengatasi rinitis alergi dan asma. Simak terus video ini. Pertama, alergi terdiri dari beberapa penyakit yang mengenai beberapa organ yang berbeda. Di video ini, kita akan membahas dua jenis penyakit alergi yang paling banyak terjadi, yaitu penyakit rinitis alergi yang menyerang hidung dengan gejala hidung pilek dan penyakit asma yang menyerang paru-paru dengan gejala sesak napas. Kedua penyakit ini ternyata berkaitan, di mana orang yang mengalami rinitis alergi pada hidung ternyata 3 kali lebih berisiko untuk mengalami penyakit asma di paru-paru. Maka untuk mencegah dan mengatasinya, kita perlu membahas dua penyakit ini. Kedua, gejala pada penyakit alergi disebabkan oleh pemicu saat tubuh pasien berkontak dengan zat yang disebut sebagai alergen. Alergen adalah zat yang akan memicu reaksi alergi pada pasien dengan penyakit alergi. Alergen adalah berbeda-beda untuk setiap orang. Contoh alergen yang paling banyak memicu reaksi alergi adalah tungau debu rumah, bulu hewan, misalnya kucing atau anjing, spora jamur, dan serbuk sari bunga. Ketiga, rinitis alergi adalah jenis penyakit alergi yang paling banyak terjadi. Diperkirakan sebanyak 400 juta orang di seluruh dunia mengalami rinitis alergi. Gejala dari rinitis alergi adalah bersin, hidung gatal, hidung berair atau tersumbat, mata gatal, mata merah dan berair, serta batuk. Keempat, ada beberapa faktor yang akan meningkatkan risiko seseorang mengalami rinitis alergi. Antara lain, pertama, faktor genetik, yaitu pada anak yang berasal dari orang tua dengan rinitis alergi. Kedua, stres emosional. Ketiga, terpapar pada polusi asap kendaraan bermotor. Keempat, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Untuk mencegah rinitis alergi, sebaiknya hindari faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi di atas apabila memungkinkan. Kelima, untuk mencegah dan mengatasi gejala rinitis alergi, ada beberapa kebiasaan baik yang bermanfaat. Antara lain, hindari alergen sedapat mungkin. Bila alergi bulu hewan, maka hindari kontak dengan hewan. Bila alergi tungau debu rumah, maka hindari menggunakan karpet dan secara rutin bersihkan rumah dengan menggunakan vacuum cleaner. Bila alergi spora jamur, sebaiknya gunakan dehumidifier di rumah agar kelembaban udara di rumah di bawah 50% yang akan menghambat pertumbuhan jamur karena udara lebih kering. Bila alergi serbuk sari bunga, maka sebaiknya selalu segera mandi dan ganti baju saat sampai di rumah untuk membersihkan serbuk sari bunga yang mungkin menempel di baju atau tubuh kita. Apabila masih bergejala, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter secara rutin untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan yang sesuai. Keenam, asma adalah penyakit alergi yang terjadi pada paru-paru yang berakibat pada serangan asma apabila pasien asma berkontak dengan pencetus atau alergen. Saat berkontak dengan pencetus atau alergen, pasien asma dapat mengalami serangan asma dengan gejala sesak napas, napas pendek, batuk dan wheezing atau mengi, yaitu suara ngik yang terdengar saat seseorang menghembuskan napas. Diperkirakan di seluruh dunia ada sebanyak 262 juta orang yang mengalami penyakit asma. Ketujuh, ada beberapa hal yang dapat menjadi pencetus atau alergen yang mencetuskan serangan asma, antara lain infeksi saluran napas misalnya flu atau common cold.
alergen, seperti halnya alergen yang mencetuskan rinitis alergi yang kita bahas sebelumnya. Asap dan polusi udara, stres emosional, cuaca buruk atau udara dingin, dan olahraga yang terlalu berat dapat mencetuskan serangan asma. Untuk mencegah serangan asma, kita perlu menghindari pencetus-pencetus tersebut apabila memungkinkan. Kedelapan, untuk mencegah serangan asma dan mengatasi serangan asma, Anda harus kontrol secara rutin ke dokter spesialis paru. Karena asma adalah penyakit yang perlu diobati secara rutin. Ada dua jenis pengobatan asma, yaitu controller dan reliever. Pertama, pengobatan controller adalah pengobatan yang harus digunakan oleh pasien asma secara rutin setiap hari dengan tujuan untuk mencegah serangan asma. Kedua, pengobatan reliever adalah pengobatan yang digunakan oleh pasien asma saat seseorang mengalami serangan asma dengan tujuan untuk meredakan serangan asma yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Biasanya, baik pengobatan controller dan reliever keduanya menggunakan pengobatan inhaler atau yang dihirup oleh pasien. Namun, mungkin juga ada pilihan yang diminum atau disuntikkan bergantung dari hasil konsultasi Anda dengan dokter Anda. Kesembilan, baik rinitis alergi dan asma, keduanya ternyata lebih banyak terjadi pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Pada penelitian tahun 2020 diperkirakan pada anak usia sekolah sebanyak 27% mengalami rinitis alergi dibandingkan dengan 17% pada orang dewasa. Selain itu, diperkirakan pada anak usia sekolah sebanyak 4,1% mengalami asma dibandingkan dengan 2,3% pada orang dewasa. Ke-10, kurang asupan vitamin D ternyata meningkatkan risiko terjadinya rinitis alergi dan juga meningkatkan risiko terjadinya asma. Untuk menurunkan risiko kita mengalami rinitis alergi ataupun asma, maka Anda disarankan untuk mencukupi asupan vitamin D Anda sehari-hari. Idealnya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan ke laboratorium untuk mengetahui berapa kadar vitamin D dalam darah Anda. Dan dokter akan memberikan saran dosis dari suplementasi vitamin D berapa yang Anda perlukan untuk konsumsi sehari-hari. Demikian informasi kali ini. Like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemet.